Keluarga korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berusaha masuk ke area reruntuhan musola yang roboh. Mereka kecewa lantaran menilai proses pencarian korban lambat. Puluhan wali santri bersama keluarga korban yang hingga kini belum ditemukan mendatangi lokasi ambruknya musola milik Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk Senin lalu. Sempat terjadi ketegangan antara keluarga korban dengan aparat gabungan. Mereka kecewa lantaran menilai tim SAR gabungan lambat melakukan evakuasi dan pencarian korban. Kalau harapan kami, ayo kita gotong royong bersama, kita kerjakan bersama agar masyarakat ataupun wali keluarganya yang ada di sini itu tidak terdampar dan semua bisa dievakuasi secara masing-masing. Itu loh harapan kami. Artinya berarti begini Pak ya, harapannya bisa dilakukan proses evakuasi tidak melibatkan anggota keluarga gitu Pak? Iya. Pokoknya semuanya kita ikut berpartisipasi ke sana. Kalau hanya begini, kapan itu loh, kapan? Ini sudah dikubur semua. Struktur bangunan yang labil dan mudah roboh diakui oleh pakar teknik sipil ITS Muji Himawan menjadi penyebab tim SAR gabungan penuh kehati-hatian dalam memfungsikan alat berat yang sudah digunakan. Muji menjelaskan pada keluarga korban tentang kondisi bangunan yang dinilai labil di mana kondisi tersebut membahayakan kondisi tim SAR dalam penyelamatan korban. Tapi kita tidak bisa luasan karena bisa masuk belum tentu bisa keluar. Ini Basarnas sudah koordinasi terus sama kami, setiap ada lokasi yang bisa diakses, mereka minta tolong kita bagaimana kondisinya, mereka memeriksa, bisa masuk, tidak bisa keluar, mereka menunggu kita. A1 ini sudah kita kuasai, A2 sudah mulai kita akses juga, saya sudah mencoba menstabilkan reruntuhan, jangan sampai kita gempur, saudara kita masih di sana, kegencet lagi, kita hindari. Jangan sampai itu terjadi karena memang kita harus hati-hati. Sejak Jumat dini hari, ekskavator breaker digunakan untuk memecah belahan beton yang menghalangi akses pencarian korban. Tim SAR juga masih melakukan pencarian secara manual dan berharap korban bisa segera ditemukan. Menggunakan ekskavator, menggunakan alat berat, itu kemudian jika kemudian terlihat ada korban, kami dapat melihat secara visual, maka menggunakan alat berat akan dihentikan sementara untuk proses evakuasi korban yang sudah terlihat tadi. Setelah nanti ini sudah terevakuasi, maka nanti menggunakan alat berat itu akan dilaksanakan kembali. Karena memang penggunaan alat berat itu sebenarnya tidak kemudian harus untuk cepat-cepat membabat. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto memastikan segera melakukan penyelidikan ambruknya musola Ponpes usai seluruh korban ditemukan. Karena kan kita harus tahu konsep membangun itu kan tidak ujuk-ujuk dari atas, semua ada dari bawah dulu. Nah inilah yang harus kita lihat nanti. Tapi yang jelas tetap nanti akan melakukan kegiatan proses, tapi yang utama sekarang ini adalah masalah kemanusiaannya dulu. Ya. Proses untuk mengusut siapa yang akan bertanggung jawab gitu Pak? Ya nanti kan ini kan belum selesai. Ada unsur kriminalnya nggak? Kenapa? Ada unsur kriminalnya nggak? Nanti kita lihat dulu dari proses ini. Pelaksanaan sholat goib dan doa bersama digelar di musola Pondok Pesantren Ibnu Khalil Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Bagi mereka, para korban meninggal dunia musibah ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo merupakan para syuhada. Kami yakin bahwa para santri yang menjadi korban meninggal pada musibah tersebut adalah para syuhada, di mana mereka menuntut ilmu, mereka sedang melakukan ibadah, dan yakinlah di balik musibah ini akan ada hikmah untuk pesantren Al-Khozini, untuk para keluarga orang tua yang anaknya telah menjadi korban. Allah telah anugerahkan, sediakan anugerah dan hikmah yang luar biasa. Hingga Sabtu pagi, tim SAR berhasil mengevakuasi 104 orang selamat dan 14 orang meninggal dunia. Sekitar 50 orang hingga kini masih dalam pencarian. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman, dan juru kamera Andika Pratama di lokasi kejadian ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang, Alfian. Apa rencana tim SAR dalam pencarian hari ini dan bagaimana
komunikasi tim SAR dengan keluarga korban sejauh ini terkait rencana pencarian? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Rencana tim SAR dari informasi yang kami dapatkan tadi dari Ketua BNPB Suharyanto, memang hari ini fokus untuk proses pengangkutan dari puing-puing reruntuhan yang ada di beberapa sektor. Ada 4 sektor di TKP tersebut, ada A1, A2, A3, dan A4. Ini harus diangkat terlebih dahulu begitu reruntuhannya untuk dapat mengidentifikasi lebih lanjut ada atau tidak potensi korban tambahan. Tapi informasi yang baru saja kami dapatkan, Imron dan juga saudara, masih ada beberapa korban yang sudah terdeteksi begitu keberadaannya, ada beberapa titik korban, dan ini proses terus berlangsung selama 24 jam non-stop. Pihak tim SAR gabungan ini masih bekerja keras berupaya untuk pertama adalah memindahkan puing-puing atau bangunan yang menghimpit atau membuat evakuasi berjalan lambat. Sementara untuk tempat saya melaporkan saat ini, Imron dan juga saudara, ini merupakan posko gabungan di mana selain menjadi pusat informasi bagi tim SAR terkait hasil evakuasi harian, di sini juga menjadi pusat informasi bagi keluarga korban yang menunggu. Juru kameramen saya, Andika Pertama, akan menunjukkan kepada Anda, Imron dan juga saudara, kondisi terkini dari posko gabungan yang ada di Ponpes Al-Khosini, Buduran, Sidoarjo. Di sini kian hari kian bertambah banyak keluarga dari korban yang datang, karena dari Basarnas sendiri maupun BNPB sudah merilis data pasti, yaitu ada 118 orang yang berhasil dievakuasi, di mana 104 diantaranya ini selamat, sementara 14 orang lainnya meninggal dunia, dan diprediksi masih ada 49 orang yang berada di dalam reruntuhan tersebut. Tapi BNPB tidak dapat memastikan apakah dari 49 orang yang belum diketahui keberadaannya ini semua berada atau tertimbun di TKP. Dari konferensi yang berlangsung sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat tadi, ada beberapa poin yang dibahas, yaitu yang pertama fokus pencarian pertolongan korban. Ini pihak tim SAR mengkonfirmasi bahwa tim SAR akan bekerja secara cepat tanggap untuk terus mengevakuasi dan juga mencari korban-korban yang masih ada dalam reruntuhan. Selain itu juga menyiagakan personel selama 24 jam. Terdata hingga saat ini tidak kurang dari 400 personel disiapkan, termasuk juga di dalamnya ada relawan gabungan yang berusaha bersama-sama untuk mencari keberadaan korban. Terkait psikososial dari keluarga korban sendiri, Imron dan juga saudara, ini pihak Basarnas maupun juga tim SAR gabungan lainnya ini akan menyiapkan posko pengaduan terpadu begitu, yang berguna untuk sebagai pusat informasi. Jadi agar semua keluarga korban yang ingin mengetahui informasi terbaru dari proses evakuasi yang berlangsung hingga hari ini, yaitu hari ke-6, dapat berlangsung atau dapat mencari informasi tersebut di posko pengaduan. Untuk posko pengaduan sendiri rencananya akan ditempatkan di beberapa tempat. Selain di TKP sendiri, ada juga posko pengaduan dari keluarga yang akan ditempatkan di RS Bayangkara, Polda Jawa Timur, ini untuk mempermudah proses pendataan jika memang ada keluarga yang belum melakukan pendataan atau pengambilan uji sampel mortem untuk penyocokan dari proses identifikasi dari korban yang ditemukan. Sejauh ini sudah ada 14 orang yang dinyatakan meninggal, 5 diantaranya sudah dapat diidentifikasi dengan sempurna begitu identitasnya, sementara 9 lainnya ini masih dalam proses, di mana tim DVI Polda Jawa Timur sendiri sudah mengambil sebanyak 57 sampel DNA, termasuk juga 9 sampel DNA korban, dan kemudian dikirim ke laboratorium forensik yang ada di Jakarta. Dan informasi yang kami dapatkan tadi butuh waktu hingga 1 hingga 2 minggu untuk proses ekstraksi dari sampel DNA tersebut. Ini salah satu salah satu cara primer yang digunakan untuk mencari hasil ekstraksi dari sampel, namun ada juga beberapa cara lainnya seperti sidik jari dan juga gigi. Seperti itu, Imron. Baik, hingga data siang hari ini ada 104 orang yang dievakuasi dengan kondisi selamat, 14 meninggal dunia, sementara itu 49 lainnya masih dalam proses pencarian. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Andika Pratama.